Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana kita menyusun proposal skripsi di bagian bab 1. Jadi bab 1, baik itu teman-teman memilih yang eksperimen maupun yang L&D, maka bagiannya kurang lebih ada 6 komponen ya, dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Ini adalah 6 bagian yang harus dijabarkan oleh teman-teman sesuai dengan judul yang dipilih ya di bab 1. Nah, terkait dengan latar belakang ini, pertama poinnya adalah menekankan permasalahan. Bisa kesenjangan ya antara standar ya atau idealitas ya dengan fakta atau kondisi. Ini harus ditekankan masalah-masalah. Kalau misalkan penelitiannya adalah L&D, maka ditekankan belum adanya ya, mungkin LKPD berbasis problem based learning belum ada, atau mungkin media berbasis komputer ya yang dikembangkan itu juga belum ada, atau mungkin ada tetapi belum begitu membantu dalam penguasaan konsep abstrak misalkan, itu belum ada. Kemudian ide pokok itu semakin spesifik. Jadi paragraf pertama, kedua, sampai misal paragraf terakhir di bagian latar belakang ini semakin spesifik ya. Semakin mengkerucut akan pentingnya dilakukan pengembangan atau pentingnya dilakukan pembuktian bahwasanya metode atau model ini efektif digunakan pada pembelajaran IPA. Kemudian hubungan antar ide pokok ya, paragraf 1, 2, 3 ini harus jelas ya. Jangan melompat ya, paragraf 1 terkait dengan A. Kemudian paragraf kedua ini harusnya membahas B tapi membahas aspek yang C gitu. Harus lebih urut ya. Misalkan aspek pendidikan, kemudian pembelajaran ya. Ini harus sinkron ya. Kemudian kata kunci ya yang ada di judul ini harus terdeskripsikan di latar belakang ya. Misalkan tadi judulnya adalah problem based learning, kemudian kemampuan berpikir kritis, maka di latar belakang harus dideskripsikan terkait dengan kondisi fakta di lapangan, kondisi idealnya seperti apa, pentingnya pengembangan, atau pentingnya guru IPA untuk menerapkan pembelajaran IPA berbasis masalah. Kemudian identifikasi masalah. Jadi di poin ini teman-teman harus mengidentifikasi semua masalah yang jelas sudah terdeskripsikan di latar belakang. Jadi paragraf-paragraf yang menjelaskan terkait dengan kondisi lapangan ya, itu nanti diidentifikasi ya. Kemudian tidak hanya menyampaikan fakta dan juga tidak boleh menyampaikan asumsi, harus ada fakta ya, fakta kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal. Nah, contoh ya, ini adalah contoh identifikasi masalah yang kurang benar atau kurang lengkap ya, yaitu hasil pembelajaran IPA siswa yang masih rendah. Ya, ini rendah ini cuma fakta, belum disampaikan idealnya seperti apa. Atau yang kedua, guru belum menerapkan pendekatan pembelajaran inquiry misalkan. Ini contoh yang kurang benar ya, kurang pas ya. Yang benar seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan gini, yang pertama ya, nilai KKM IPA yang ditetapkan sekolah adalah 75. Namun pencapaian nilai IPA siswa masih di bawah KKM. Karena rata hanya mencapai 68. Jadi harus lengkap kondisi idealnya, nilai KKM tercapai tetapi tidak tercapai, justru di bawahnya ya. Yang kedua,
yaitu pendekatan pembelajaran inquiry ini direkomendasikan dalam standar IPA, namun pembelajaran IPA cenderung masih dominan penyampaian konsep dan juga latihan soal. Jadi kondisi ideal, kondisi fakta di lapangan harus disampaikan ya. Tidak cuma fakta saja ya, tapi dibandingkan. Kemudian pembatasan masalah ini harus merujuk dari identifikasi masalah. Contohnya, ada 10 identifikasi masalah, namun masalah dibatasi pada identifikasi nomor tertentu ya. Misalkan punya 10, diambil nomor 8, 9, 10. Itu seperti itu ya. Kemudian di bagian akhir pembatasan masalah ini biasanya ditambahkan fokus penelitian ya. Mungkin jenjangnya, jenjang kelas berapa, materi apa, di sekolah mana, ini kita batasi. Kemudian untuk rumusan masalah ya teman-teman, bagaimana kita mengembangkan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu harus sinkron dengan tujuan penelitian dan juga hipotesis penelitian. Ini ketika eksperimen, kalau R&D maka harus sinkron dengan pertanyaan penelitian. Nah, rumusan masalah ini nanti bunyinya adalah berupa kalimat tanya. Contohnya, apakah pendekatan inquiry IPA efektif meningkatkan literasi sains? Ya, ini untuk yang mungkin kalau istilahnya untuk PTK boleh ya meningkatkan, tapi untuk yang eksperimen maka ya ini diganti terhadap ya apakah pendekatan inquiry IPA efektif terhadap kemampuan literasi sains ya, karena eksperimen bukan PTK ya. Nanti tolong kata-kata meningkatkan ini untuk level S1 diganti dengan terhadap ya. Kemudian tujuan penelitian ini harus sinkron dengan rumusan masalah. Misalkan rumusannya ada 3, maka tujuan juga ada 3. Hipotesisnya juga ada 3. Kemudian rumusan masalah ya. Ini atau tujuannya itu tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Contohnya menganalisis keefektifan pendekatan inquiry terhadap peningkatan literasi sains. Untuk manfaat ya, ini secara umum ada 2, manfaat secara teoritis dan juga praktis. Kalau teoritis ini biasanya hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai kajian atau menambah wawasan dalam mengajarkan IPA yang baik ya. Kemudian kalau praktis ini bisa diterapkan, hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh guru dalam mengajarkan IPA atau diterapkan pada materi apa ya gitu. Nanti dari teoritis maupun praktis bisa dirinci lagi bagi guru, bagi siswa, atau bagi sekolah. Baik, ini teman-teman, jadi di bagian bab 1 ya, ini teman-teman diminta untuk mengembangkan ada 6 poin: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Ini penting sekali ya. Latar belakang nanti sumbernya teman-teman mencari artikel ya. Intinya adalah untuk mengetahui ada gap ya, ada kesenjangan antara kondisi fakta dengan kondisi ideal. Seperti tadi nilai KKM 75 ya, ini idealnya tercapai ya. Tetapi faktanya masih siswanya itu rata-rata 68 sehingga ada kondisi masalah ya. Kemudian pembelajaran IPA itu idealnya secara inquiry atau metode ilmiah. Tetapi fakta di lapangan guru atau mungkin pembelajaran kelas ini masih cenderung menggunakan textbook, latihan soal, atau ceramah. Nah, di sini teman-teman dalam mengembangkan latar belakang ya, dalam menemukan kondisi permasalahan diusahakan ya, tidak menyalahkan guru. Tapi teman-teman menyoroti ya, bagaimana pembelajaran IPA yang bagus ya dari aspek siswa. Siswa belajar yang bagus itu seperti apa gitu ya. Kemudian jadi intinya kita tidak boleh
menyalahkan guru, ya, tidak boleh menjelek-jelekkan guru, ya, apalagi tanpa ada dasar, tanpa ada bukti. Misalkan di sekolah SMP 5 Jogja misalkan, ya. Ini pembelajaran IPA masih cenderung textbook, ya. Ini padahal di sana tidak full textbook, ya. Masih banyak beberapa dieksperimenkan, ya. Kemudian maka di sini kita tidak boleh menjudgment atau merendahkan guru. Ya, mungkin ketika ada kondisi kekurangan, tolong nanti dibahasakan yang lebih halus, ya. Mungkin pembelajaran IPA yang ideal menggunakan media berbasis komputer. Namun siswa dalam mempelajarinya masih cenderung menggunakan LKPD atau handout atau modul, ya. Jadi kenapa? Memang sumbernya ujung-ujungnya adalah kondisi yang diciptakan oleh guru. Tapi kita tidak boleh istilahnya menyoroti langsung ke guru. Ya, kenapa? Karena etika dalam penelitian terkhusus teman-teman ini masih levelnya belum S1 aja belum lulus. Kok berani-beraninya meneliti, ya, menyatakan kondisi guru, ya. Baik, ini ya sebagai tambahan selama 4 pekan, ya, setelah teman-teman menemukan judulnya masing-masing, ya, tolong nanti dikembangkan 6 poin, ya, di bagian pendahuluan, ya. Nanti silakan diskusi, ya, di grup WA kita. Nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.